Kembali di update siang, pemirsa, dan kami hadirkan segmen update mudik. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Arus mudik dan arus balik lebaran tengah berlangsung dengan pergerakan kendaraan di sejumlah ruas tol terpantau padat, terutama di jalur-jalur utama. Kondisi ini menuntut para pemudik untuk lebih waspada, menjaga keselamatan, serta bijak dalam mengatur perjalanan. Berbagai imbauan pun terus disampaikan, mulai dari pentingnya menjaga jarak aman, mengatur waktu istirahat, hingga memanfaatkan fasilitas rest area secara efektif. Lalu seperti apa tips aman dan nyaman berkendara di jalan tol? Berikut informasi selengkapnya. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang pemirsa, dan kali ini saya masih berada di depan gerbang tol Warugunung, di mana memang ini merupakan gerbang tol yang biasanya menjadi keluar masuk warga pemudik ataupun yang akan melakukan arus balik nanti. Namun ada beberapa hal yang mungkin perlu diketahui oleh para pemudik yang akan melakukan perjalanan ataupun nanti arus balik. Ada beberapa tips yang akan mungkin disampaikan oleh Bapak Priyo Hartono dari selaku JM Operasional dan Maintenance dari PT Jasa Marga Surabaya Mojokerto. Kira-kira seperti apa, saya akan tanyakan langsung kepada beliau. Baik Pak Priyo, mungkin ada yang mau disampaikan, sebenarnya tips-tips buat para pengendara tol ini ketika melakukan perjalanan jarak jauh nih ya. Apa saja Pak? Yang pertama pastinya pastikan kondisi fisik dari pengemudi itu prima, terus pastikan kondisi kendaraan juga prima, dan yang terakhir itu jangan lupa cukupi saldo uang elektronik ya untuk memperlancar proses transaksi yang ada di gerbang tol seperti itu. Baik Pak Priyo, kalau kita tahu memang biasanya di jalan tol itu, apalagi momen mudik lebaran ataupun arus balik, ini kan tingkat kepadatannya cukup tinggi Bapak ya. Ini bagaimana pemudik ini bisa menjaga kecepatan dan juga jarak aman? Untuk jarak aman sebenarnya ada dua acuan ya, bisa dari waktu itu jarak 3 detik atau dari kecepatan berkendara ya. Contoh misalnya 60 km per jam berarti jarak aman minimal adalah 60 meter. Dan seterusnya misalnya 70 km per jam berarti jarak amannya itu 70 meter seperti itu. Oke, baik, terkait dengan beberapa fasilitas di jalan tol, ini kan ada namanya rest area Pak ya. Ada beberapa rest area yang mungkin ini akan menjadi jujukan pemudik dan cukup padat. Apakah ada saran dari Jasa Marga terkait bagaimana para pemudik ini agar bisa beristirahat dengan tenang tapi juga tidak terlalu lama agar tidak terjadi kepadatan? Ya, apabila menjumpai satu rest area yang jumlah pengunjungnya cukup padat, jadi kami himbau kepada para pemudik itu cukup beristirahat sekitar 30 sampai 45 menit ya untuk bergantian dengan para pengguna jalan yang lain sehingga kepadatan di rest area itu bisa terurai seperti itu sih Pak. Tapi kalau misalkan pemudik itu melakukan perjalanan yang cukup jauh, apakah kapan saatnya mungkin pengendara ataupun pengemudi itu harus melakukan istirahat agar mungkin kita terhindar dari microslip dan lain sebagainya? Ya, betul sekali. Kalau terkait dengan microslip memang langkah antisipasinya memang harus segera beristirahat. Jadi biasanya itu waktu berkendara paling aman itu sekitar 3 sampai 4 jam, setelah itu harus melakukan istirahat seperti itu Pak. Dan kalau menemui rest area yang cukup padat, nanti para pengguna jalan atau pemudik itu bisa keluar dahulu di gerbang tol terdekat karena di tiap gerbang tol sebenarnya ada area parkir, bisa untuk tempat istirahat di situ. Mungkin bagi para pemudik yang mengalami kendala di jalan nih Pak, misalkan ban pecah dan lain sebagainya, ini harus bagaimana cara menghubunginya dan apakah ada layanan jasa apa yang mungkin disiapkan oleh pihak pengelola tol sendiri? Ya, untuk para pemudik yang mengalami kendala yang ada di lapangan nanti bisa kontak call center kami di 133, ini juga baru dari Jasa Marga, tapi yang lama juga masih bisa diakses. Kemudian sebenarnya akan lebih mudah juga apabila para pemudik itu mendownload aplikasi Travoy. Di situ juga bisa kontak dengan direct dan juga layanan lalu lintas yang ada di Jasa Marga Group seperti itu sih Pak. Kepada para pemudik kami himbau untuk terus mentaati peraturan rambu lalu lintas,
kemudian jaga jarak aman berkendara, dan terakhir kami himbau untuk mendownload aplikasi Travoy untuk membantu perjalanan para pemudik pada momen Lebaran Idul Fitri tahun ini. Baik, ya ini juga disarankan oleh pihak dari Jasa Marga sendiri bagi para pemudik untuk segera mendownload aplikasi Travoy karena ini juga cukup membantu apabila bagi para pemudik ini mengalami kendala seperti ban bocor, mesin mati dan juga lain sebagainya. Dan tentunya dari pihak Jasa Marga sendiri juga menghimbau bagi para pemudik untuk selalu mengecek kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan jauh dan memastikan BBM juga cukup dan juga saldo uang elektronik Anda juga cukup sehingga nanti tidak menghambat perjalanan dan tidak terjadi kepadatan. Ya, demikian update mudik 2026 dan pemirsa berbicara mengenai mudik memang identik dengan perjalanan panjang dan berbagai persiapan. Namun siapa bilang Lebaran tahun ini harus membuat pengeluaran membengkak? Pemirsa juga bisa memanfaatkan berbagai promo menarik dengan mengunduh aplikasi My Pertamina karena ada banyak promo spesial yang bisa dinikmati setiap harinya selama periode mudik Lebaran. Perjalanan mudik juga tak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk sektor logistik nasional seperti yang diusung oleh Pelindo dengan semangat Pelindo Mata Rantai Logistik Indonesia untuk Dunia yang terus mendukung kelancaran distribusi dan konektivitas dari berbagai wilayah. Dan tentu saja pemirsa bagi banyak keluarga Indonesia, perjalanan mudik bukan sekedar perjalanan biasa, ini adalah tentang pulang, tentang kebersamaan, tentang memastikan keluarga tiba dengan aman dan nyaman. Di setiap kilometernya, Honda setia bersama Anda. Demikian informasi yang dapat kami laporkan. Saya Holil Syah, kembali ke studio. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh